Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang bertemu kembali di dalam menu sarapan pagi ini. Bersyukur pada Tuhan Yesus melalui Bapak dan Ibu Gembala, saya diberi kesempatan untuk berbagi berkat yang saya terima dari Tuhan Yesus. Pagi hari ini dengan dekor yang seperti ini, saya ingin memberi judul sarapan kita dengan judul The Power of Love atau kekuatan dari cinta. Nah, Bapak Ibu Saudara, di bulan Februari ini atau mungkin juga para tim ini mendekor seperti ini berkaitan dengan hal itu. Banyak anak-anak muda yang mulai berpikir mengeluarkan isi dari tabungannya, membelikan sesuatu pernik-pernik untuk perayaan hari kasih sayang. Entah mereka membeli bunga seperti ini, atau mereka membeli coklat, membeli boneka untuk diberikan kepada orang-orang yang mereka kasihi. Anak-anak di sekolah itu juga kadang-kadang menyempatkan diri memberikan untuk guru-gurunya. Tapi pandemi mungkin membuyarkan semua itu. Mungkin toko-toko tidak lagi juga dipajang dengan pernak-pernik hari kasih sayang. Saya teringat dengan judul ini adalah teringat di dalam Kejadian 29 ayatnya yang ke-20. Kejadian 29 ayat yang ke-20 saya bacakan. Jadi bekerjalah Yusuf 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja. Karena cintanya kepada Rahel luar biasa. 7 tahun saudara dianggap hanya beberapa hari saja karena cinta. Saat ia tahu kemudian bahwa dia dibohongi, dia rela bekerja lagi 7 tahun tambahan untuk mendapatkan Rahel. Hal yang luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernah enggak kita jumpai orang-orang yang seperti itu di dalam hari-hari kita, sekeliling kita? Mempergumulkan sesuatu dalam waktu yang cukup panjang tapi tetap bersuka cita. Karena apa? Karena didasari rasa cintanya, rasa kasihnya. Orang tua yang berjuang sekuat tenaga untuk memberikan kehidupan bagi keluarganya. Walaupun dari pagi kadang sampai malam baru kembali ke rumah. Tapi dia bersuka cita mengerjakan segala sesuatunya. Sejak bertahun-tahun lamanya. Kenapa? Karena mengasihi keluarganya. Karena mencintai keluarganya. Demikian juga kadangkala kita jumpai juga anak-anak yang melihat ketika orang tuanya sudah tidak muda lagi, mereka mengambil alih langkah untuk kehidupan perekonomian. Mereka berjuang juga untuk bisa memberi kehidupan di dalam keluarganya, termasuk untuk orang tuanya. Nah, saat berada di dalam permasalahan-permasalahan atau tantangan, pergumulan, meraih cita-cita kah, dalam waktu yang panjang, apakah kita bisa memiliki hati seperti Yusuf yang merasa bahwa perjalanan panjang, pergumulan panjang itu ternyata dirasa hanya beberapa hari saja karena kekuatan dari cinta yang ada di dalam hati. Mungkin kita sedang memperjuangkan sesuatu, ingin berhasil dalam sekolah, ingin berhasil dalam kuliah. Atau mungkin saudara termasuk juga orang yang sedang memperjuangkan orang yang ingin saudara dapatkan sebagai pendamping hidup. Dan Anda berjuang sampai beberapa tahun, mungkin seperti Yusuf itu yang pernah alami, yang saudara juga alami. Apakah hal ini membuat saudara-saudara merasa kecut hati atau merasa tidak nyaman? Apakah kita bisa sama seperti Yusuf yang tetap dengan bersuka cita, dia merasakan hari yang panjang itu hanya beberapa hari saja? Mengapa Yusuf bisa berkata demikian?
Sebab memang ada pepatah yang mengatakan orang itu bisa memberi tanpa kasih. Tetapi orang yang mengasihi itu pasti memberi. Jadi memberi itu identik, memberi apa saja, memberi waktu, memberi tenaga, itu identik dengan orang yang mengasihi. Orang yang mengasihi pasti memberi. Demikian juga kalau kita saksikan bagaimana tim ini mengerjakan dekor ini, saya tahu ini tidak bisa disulap, klik, langsung jadi. Tentunya mereka membutuhkan waktu, dan saya bersyukur gitu, saya merasa diberkati dengan orang-orang yang memberikan dedikasinya untuk mengasihi Tuhan dengan melakukan segala sesuatu yang indah seperti ini. Mungkin di dalam pelayanan kita merasa bahwa aku ingin memberikan yang terlebih lagi untuk aku bisa menyenangkan Tuhan karena aku mengasihi Dia, bukan untuk membalas cinta Tuhan karena kita tidak pernah bisa membalas cinta Tuhan, tapi karena kita mengasihi Tuhan, otomatis kita tidak bisa melupakan pemberian, melupakan melakukan sesuatu, bekerja keras untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita juga belajar bahwa kita akan mengerjakan sesuatu yang indah untuk orang-orang yang kita kasih. Itu bisa kita lakukan karena Tuhan Yesus sendiri, Allah Bapa sendiri sudah memberikan teladan untuk kita. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, ayat yang gak asing lagi buat kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya, mengaruniakan itu memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Total yang diberikan oleh Allah Bapa kepada manusia, enggak separuh-separuh. Anak yang dikasihi, diberikan untuk kita, itu adalah satu wujud kasih yang luar biasa. Kalau kita melakukan segala sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, itu adalah sebagai wujud bahwa kita mencontoh Bapa kita yang sudah memberikan sesuatu yang terbesar untuk kita, untuk keselamatan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sangatlah ironi ketika orang mengatakan saya mengasihi keluarga, tapi kemudian dia duduk di rumah saja, ya makan apa keluarga saya tidak tahu. Anak saya bisa sekolah atau tidak, saya tidak tahu. Rasanya perlu dipertanyakan orang yang mengatakan memang dia mengasihi dengan cara demikian. Ataupun mungkin kita sebagai anak-anak mengatakan kita mengasihi orang tua kita. Saat kita sudah terpencar, kita tidak punya waktu untuk mereka. Jangankan menjenguk, telepon saja, apa kabarnya hari ini, itu tidak kita lakukan. Padahal Bapak Ibu Saudara, untuk menunjukkan perhatiannya yang besar, orang tua kita sudah mendedikasikan seluruh kehidupannya untuk kita. Kadangkala yang saya renungkan ketika di keluarga-keluarga Tionghoa, saat penguburan berlangsung, mereka berusaha membuat bongpainya itu begitu indah sebagai wujud bahwa dia adalah menghormati dan mengasihi orang tuanya. Ini enggak salah. Tetapi di dalam kehidupannya saat orang tuanya masih hidup, dia tidak pernah menyempatkan waktu untuk bertegur sapa, untuk menunjukkan perhatian kepada orang tuanya. Dan juga ketika kita mengatakan mengasihi Tuhan, tetapi kita juga nggak punya waktu untuk Tuhan. Kita ngitung-ngitung untuk memberikan sesuatu pada Tuhan. Cukup nggak ya dengan seperti ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang 18. 1 Yohanes 3 ayat 18 berbunyi demikian, anak-anakku, marilah
Kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mari kita ekspresikan kasih kita dengan menunjukkan pada orang-orang yang kita kasih, menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita mengasihi Tuhan dengan apapun yang kita bisa lakukan untuk menyenangkan hatinya. Karena memang kekuatan kasih itu yang ingin kita tunjukkan kepada dunia. Kekuatan kasih itu yang ingin kita tunjukkan bahwa kita itu mengasihi siapa yang akan kita kasihi. Saya ingin menutup dengan satu kisah. Pernah dari seorang teman, dia waktu itu sudah berkeluarga dan saat itu saya waktu diajak ngomong saya belum berkeluarga, dia cerita, saya itu menjadi ibu rumah tangga, saya tidak suka karena menguasai seluruh kehidupan keluarga. Saya tanya, kenapa maksudnya? Iya, saya pulang dari kerja, saya masih harus masak, saya harus ngendong anak saya, harus ngerawat ini semuanya. Sedangkan suami saya pulang kerja, dia bisa nongkrong dengan orang-orang di kampung, ngobrol, dia tidak membantu saya dan sebagainya. Jadi menghitung apa yang dia kerjakan untuk orang-orang yang dikasihinya. Terus ketika saya ngomong, loh kan itu kodrat ya seorang perempuan, dia malah mengatakan, kamu belum berkeluarga, makanya kamu bisa ngomong begitu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, satu kali dia karena ketidakpuasannya, dia datang kepada teman suaminya, ketika suaminya berkumpul dengan teman-temannya, dia marah karena dia tidak dibantu dengan membawa pisau, dengan gendong anaknya. Saya pikir dia marah-marah depan teman-temannya, saya pikir ini pemandangan yang sangat mengerikan buat saya. Kenapa ada orang yang mengatakan mengasihi keluarganya, tapi ternyata pada prakteknya dia banyak hal yang tidak dia berikan dengan tulus untuk keluarganya. Semoga renungan pada pagi hari ini bisa membuat satu hal yang baru. Kita tetap punya semangat menghidupi hari-hari di masa COVID ini dengan pergumulan berusaha untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, tapi tetap dengan sukacita seperti Yusuf. Hari-hari yang panjang 14 tahun itu dia lakukan seperti hanya beberapa hari saja. Ini yang bisa saya bagikan pagi hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.